Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Adet Manusli dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 4151910107. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jawaban dari soal mengenai data mining. Yang nomor 1A, tahapan atau proses knowledge discovery in database atau KDD memiliki beberapa proses. Memiliki 5 proses. Yang pertama data extraction, yang kedua pre-processing atau cleaning, yang ketiga adalah transformation coding, yang keempat adalah data mining, dan adalah interpretation atau evaluation. Lalu baik ke nomor 1B, siklus proyek data mining menggunakan CRISP-DM yang dimana memiliki 6 fase. Pertama, fase pemahaman bisnis, fase pemahaman data, fase pengolahan data, fase pemodelan, fase evaluasi, dan fase penyebaran. Baik, selanjutnya ke 1C, fitur apa saja yang terdapat pada WK. Yang pertama adalah preprocessing, classifier, cluster, associate, select attribute, regression, dan visualization. Lanjut ke nomor 2A, apa yang dimaksud dengan confusion matrix? Confusion matrix adalah matriks yang menunjukkan beberapa banyak instance yang diprediksi ke setiap kelas per kolom dan jumlah instance yang sesuai dengan label aktualnya. Baik, lanjut ke nomor 2B, jelaskan mengenai MAE, RMCE, RAI, dan RRSE. Yang pertama ada MAE, mean absolute error, di mana mengukur besar rata-rata error tanpa memperhitungkan arahnya. Baik, selanjutnya ke RMSE, root mean squared error, yang dimana adalah pengukuran skor kuadratik atau akar dari rata-rata kuadrat perbedaan antara prediksi dan nilai sesungguhnya. Selanjutnya adalah RAE, relative absolute error, yang dimana adalah selisih error dibagi dengan varian dari data nilai sesungguhnya sehingga memiliki rentang antara 0 dan 1. Antara adalah RRSE, yang dimana adalah root relative squared error, yang memiliki pengertian sama dengan RAE, tetapi errornya dikuadratkan terlebih dahulu. Baik, ke nomor 2C, apa kegunaan metode precision, recall, dan F1 measure? Precision itu menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Recall atau sensitivity adalah menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Antara adalah F1 score, menggambarkan perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan. Lanjut ke nomor 3, jawablah pertanyaan ini dengan jawaban singkat. 3A, jelaskan bersama regresi linear. Merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel, dan fungsi regresi dapat dirumuskan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ke 3B, bagaimana mencari nilai konstanta A dan B atau koefisien regresi pada regresi linear. Untuk mencarinya dapat menggunakan rumus di bawah ini. Bisa dipakai rumus yang atas atau rumus yang bawah. Lalu ke nomor 3C, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Aturan asosiasi adalah salah satu metode yang ditemani bertujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari beberapa item. Selanjutnya ke 3D, jelaskan mengenai frequent pattern mining. Frequent pattern mining merupakan salah satu task data mining yang sangat penting. Task ini mencari hubungan atau relasi, asosiasi, dan korelasi dalam data. Frequent pattern merupakan sebuah pola atau satu set item, berikutnya substructure, dan lain-lain yang sering terjadi dalam kumpulan data. Dan nomor terakhir adalah jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan, dan kelemahan algoritma random forest. Baik, langsung saja ke cara kerjanya. Cara kerjanya adalah random forest bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan decision tree yang dimana biasanya dilatih dengan metode bagging. Ide umum dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran yang meningkatkan hasil keseluruhan. Selanjutnya, kelebihan dari random forest adalah dapat dijalankan pada tugas klasifikasi sekaligus regresi. Selain itu, algoritma ini juga mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dipahami jika diterapkan pada kumpulan dataset berskala besar. Random forest akan bekerja secara efisien, terlebih saat dibandingkan dengan decision tree. Metode ini sanggup memberikan hasil yang jauh lebih baik. Dan terakhir, untuk kekurangannya adalah untuk bisa menghasilkan prediksi dengan tingkat akurat tinggi diperlukan lebih banyak sumber daya dalam proses komputasi. Makin banyak sumber daya yang diperlukan, artinya makin banyak juga waktu yang diperlukan untuk memprediksi hasil. Baik, itulah 4 nomor mengenai pengenalan data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.